Terima kasih kepada Ibu host yang telah memberikan waktunya, kepada Ibu moderator juga terima kasih. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 24 April, kita berjumpa lagi di acara meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada presenter, kepada Ibu host, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan tentang memanfaatkan lingkungan menjadi media pembelajaran. Ibu instruktur sudah hadir. Terima kasih kepada Ibu instruktur yang telah mengikuti alurnya kelompok kami meeting di room 4 ini. Halo, terdengar suara saya? Baiklah, kita mulai saja. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan tentang memanfaatkan lingkungan menjadi media pembelajaran. Apa itu yang arti daripada media pembelajaran atau definisi? Media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Nah, sumber pembelajaran secara umum pengertiannya ini dan secara untuk anak PAUD sebagai makhluk hidup anak selain berinteraksi dengan sejumlah makhluk hidup lainnya dan benda-benda mati, makhluk hidup tersebut antara lain adalah berbagai tumbuhan dan hewan. Sedangkan benda-benda mati antara lain udara, air, dan tanah. Nah, di sini akan share saja di lingkungan TK kami, kenapa lingkungan pembelajaran, lingkungan sekolah kami dijadikan media, karena lingkungan TK kami, anak sejauh mata memandang melihat kebun teh. Jadi sehari-harinya ayahnya bekerja di kebun teh, ibunya bekerja di kebun teh, maka saya tidak ada salahnya ambil lingkungan kebun teh ini untuk dijadikan media pembelajaran. Anak-anak sudah tidak asing lagi tentang pucuk teh, tentang kebun teh, tentang orang-orang yang ada di kebun teh ini tidak asing lagi. Maka saya berinisiatif untuk bagaimana supaya kebun teh ini yang anak-anak sehari-hari lihat berguna juga, selain untuk tehnya diminum, berguna juga untuk dirinya untuk belajar. Nah, kebun teh ini, ya. Oh, ini yang ibunya yang punya itunya digeser lagi ke saya, Bu Hana. Oh, PowerPoint-nya nggak muncul. Oh. Oh, nggak muncul lagi, tadi udah muncul. Yang mana ya? Saya belum mengerti. Share screen. Halo.
yang di Cisco Webex ini. Salah teknis lagi. Kembalikan lagi, Neng. Kembali lagi. Share screen yang mana, Neng? Halo? Yang mana, Neng? PowerPoint-nya udah muncul tapi. Halo? 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 Ya. Sudah terdengar suara saya, Bu Yanti? Ininya muncul. PowerPoint-nya muncul. Dilanjutkan lagi. Ini kenapa di sekolah ada harus TK harus media itu nampak jelas atau nyata karena anak TK seusia TK adalah informasi dan ini harus muncul, harus nyata. Kenapa saya ambil ini kebun teh? Karena anak lingkungan saya sejauh mata memandang dia melihat kebun teh ini dan kebun teh ini adalah sudah pemandangan sehari-hari. Tahu dia teh yang diminum oleh mereka ini adalah diambil dari teh kebun ini dan dia sudah tahu bentuknya, bunganya, buahnya, sudah tahu itu tentang teh ini. Tapi saya berinisiatif untuk apa yang menjadi anak-anak senang tentang kebun teh ini, media teh ini. Jadi saya ambil dari batang teh ini dijadikan rantingnya ini dijadikan pohon, bentuk pohon atau bentuk ranting, dibuat keterampilan di sekolah dan bunga-bunganya, bunga teh dan buah tehnya dibikin dari apa itu dari kertas. Sayang tidak diambil, ada di TK itunya. Nah, nah karena ada di lingkungan teh anak-anak, jadi saya juga membawa anak-anak ke pabrik teh. Ke pabrik teh tentang apa? Tapi anak-anak tidak masuk ke pabriknya karena berbahaya katanya. Karena di sini pengolahan ada mesinnya besar-besar dan pengaruh ke anak sangat kuat, itu anginnya dahsyat sekali yang dari kipas-kipasnya itu dan suara gemuruhnya itu. Jadi anak-anak tidak akan kuat hanya melihat dari kejauhan dan dibuka ini pabriknya. Setelah itu anak-anak cuma mendengar suara gemuruh mesin dan melihat ini ada di gudang yang jauh dari ini, dari mesin-mesin ini, tumpukan teh yang puluhan ton itu anak-anak lihat dan disosialisasikan oleh pegawai teh itu sehingga anak mengerti teh yang diambil dari kebun teh, pucuknya diambil terus dibawa ke pengolahan, digiling sampai dikemas dan untuk dijual keluar. Nah, itu tentang teh. Seterusnya, anak diperkenalkan dengan buah tehnya. Buah teh ini diambil dari kebun teh. Anak-anak diberi tugas, dibantu dengan mamah-mamahnya pergi ke kebun teh mengambil buah teh yang sudah ini berjatuhan banyak ya, mengambil buah teh. Terus tehnya ini asalnya kan ada kulitnya.
terus dikupas seperti ini, nanti ada tampilannya. Dan ini bisa dipakai kelereng. Nah, ini kalau besar, lihat kelihatan ini ada buah teh. Nah, ini yang coklat-coklat ini buah teh dibuat kelereng, dibuat media. Nah, alhamdulillah anak-anak senang. Ternyata buah teh ini berguna untuk permainan. Nah, kalau anak perempuannya ini bermain congklak. Congklak juga ini memakai media ini buah teh. Nah, alhamdulillah anak-anak selain senang memainkan ini kelereng, bermain kelereng dengan buah teh dan bermain congklak dengan memakai buah teh, anak-anak juga jadi mengerti. Oh, ternyata kebun teh yang luas sehari-hari mereka pandang itu ada juga manfaatnya selain untuk diminum tehnya, manfaat bagi mereka untuk dimainkan. Jadi setelah diperkenalkan bahwa buah teh ini berguna untuk bermain kelereng dan buah teh untuk berguna untuk bermain congklak dan lain-lainnya, anak-anak ini sekarang jadi memanfaatkan. Kalau pulang ke rumah dia kan rumahnya itu ada di pinggir kebun teh itu, jadi tidak jauh lah, tidak jauh. Jadi si anak memungut teh buah-buah teh yang sudah berjatuhan dan dijadikan permainan. Ini di rumahnya juga jadi bermain begini, tidak mesti harus membeli kelereng gitu ya. Jadi itu juga bermanfaat bagi mamahnya, jadi tidak harus beli, mengurangi jajan anak ya untuk membeli kelereng. Biasanya sedikit-sedikit mama mau beli kelereng, mama mau beli ini, kalau congklak biasanya kewuk gitu ya. Sekarang mah memakai buah teh dan dia senang memungut sendiri, mengupas sendiri sampai memainkannya sendiri. Selain untuk bermain congklak, ini juga di sekolah. Nah, ini buah teh ibu-ibu dan bapak. Kalau ibu-ibu dan bapak yang di kota mungkin baru melihat ya ini buah teh. Nah, kalau di lingkungan kami, anak-anak ini sudah biasa melihat ini. Biasanya kalau melihat buah teh ini, anak-anak tidak peduli. Ini dibuang aja, dilihat sebentar, nggak ada perasaan atau nggak ada hasrat untuk diapakan gitu. Setelah diperkenalkan, setelah saya menjadi pengajar di sana, jadi kepala sekolah di sana, jadi saya memperkenalkan ini buah teh ini. Nah, sekolah bisa juga dijadikan kolase ini anak-anak teh ya, bermain kolase dengan menempel buah-buah teh. Nah, ini seperti ini. Alhamdulillah anak senang. Dan juga TK yang lain yang ada di lingkungan sama yang di lingkungan perkebunan teh juga menjadi bahan untuk dia jadi studi banding juga ya TK kami, bahwa teh-teh ini berguna juga untuk ini. Asalnya dia diapakan buah teh ini dan buat apa kalau dijadikan media. Setelah saya memperkenalkan ini, alhamdulillah TK-TK yang lain yang berada di lingkungan kebun teh meniru gitu ya, alhamdulillah. Nah, ini untuk kolase. Dan seterusnya tadi saya ini mengemas teh, anak belajar mengemas teh. Ini teh dikemas dengan buatan sendiri. Ini kemasannya dibuat sendiri, dikasih gambar, dikasih warna, dan dikasih harga. Brosur, ini ada harganya, katanya Rp1.000. Anak-anak itu sendiri, ini mau dipakai harga enggak? Kata saya tuh memotivasinya cuman begitu. Mau Bu, mau berapa ini harganya? Mau 1.000. Katanya 1.000, menulis angka 1.000. Terus angka 1.000 ini mau dijual kemana ini? Sudah dikasih harga brosur ini, mau dijual ke mama, katanya. Ya, anak-anak dibawanya ke rumah, dijual ke mamahnya.
Dan saya juga menerima informasi dari mamahnya, katanya ini ibu guru ini menjual kepada saya teh, ibu membelinya. Iya, ya anak senang sekali dengan ini karena anak merasa dia sudah menghasilkan gitu ya. Ini mengemas teh. Alhamdulillah ini hasilnya ini segini. Sudah alhamdulillah rapi lah. Nah, ini untuk media apa? Untuk media pembelajaran motorik halus ya, termasuk motorik halus. Tadi yang belajar apa? Bermain congkak, bermain kelereng itu termasuk motorik kasar. Nah, seterusnya ini serbuknya ini apa? Ini rabuk. Tadi anak-anak kan dibawa ke pabrik teh. Jadi ada pembuangan sampahnya, sampah teh ini. Sampah tehnya ini ada di belakang pabriknya ini, diambil dan dijadikan pupuk. Ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin belum tahu ya kalau ini bisa dipakai pupuk bunga. Nah, ini juga dibawa ke sekolah, dijadikan pupuk. Ini yang memberi airnya anak-anak. Terus dimasukkan ini pakai pupuk ke ini, disimpan atau ditaruh ke bunga-bunga ini. Anak-anak juga menaruh ininya. Jadi ini juga alhamdulillah anak-anak senang, anak-anak menjadi tahu bahwa sampah tehnya juga, limbah teh itu juga berguna untuk pupuk teh. Nah, terus ini Bu, ini juga rabuk, ini rabuk teh. Ini juga rabuk teh itu anak-anak dijadikan untuk motorik halus, pengembangan motorik halus. Nah, rabuk teh ini disimpan di atas papan ini, terus dijadikan apa? Kalau kita beli di toko mah ini teh pengganti pasir warna Bu. Ibu-ibu tahu dan menggunakannya di TK kita masing-masing, bahwa untuk belajar menulis awal menggunakan pasir warna dibeli dari toko Cibadak ya, banyak warna-warni pasir itu. Ini gunanya untuk menulis awal anak, jadi pasirnya disimpan di atas papan ini, terus sama anak-anak membuat angka di sana, membuat huruf. Nah, kalau alhamdulillah kalau di lingkungan kami ini menjadi mengurangi untuk daya beli ya. Jadi saya ini aja pakai rabuk teh. Yang ini yang tadi kalau yang untuk pupuk yang basah dipakai air, kalau kan asalnya rabuk tehnya ini kering. Nah, ini kering Bu, ibu-ibu. Nah, ini dipakai untuk belajar menulis ini, menulis huruf, ada yang menulis angka, ada yang menggambar di sini. Nah, ini yang keringnya. Nah, kenapa pakai apa kalau dia supaya tidak berbahaya? Ini kan berbahaya kalau ke isak hidung. Jadi si anak-anak pakai masker, maskernya juga yang panjang sampai ke dada. Ini biar sekalian tidak kotor ke baju, juga menutup hidung. Nah, ini kan nah ini kalau ini buah teh ini untuk diwarnai Bu. Tadi yang rabuk tehnya. Nah, ini buah teh mau diwarnai sama anak-anak tuh. Dikasih warna, katanya mau belajar, mau membuat kelereng yang berwarna-warni Bu Guru. Ayo, ini pakai warna, dikasih warnanya, warna untuk tentunya untuk anak TK ya, tidak warna cat yang ini. Jadi dari buah teh dan rabuk teh ini anak-anak bisa belajar eksplorasi. Dia bisa tadi diarahkan oleh ibu guru, memang tadi bisa dipakai bermain kelereng, bisa dipakai bermain congkak. Rabuknya juga tadinya sama ibu guru kami
diarahkan untuk menulis, untuk ini belajar ini, tapi anak-anak bisa aja ya mengeksplor sendiri. Dia ditaruh di lantai, si ininya dipakai menjiplak kaki. Katanya kaki saya segede gini itu, kaki saya bentuknya begini. Nah itu padahal tidak diarahkan oleh ibu gurunya. Nah, anak-anak bisa mengeksplorasi sendiri. Ini mau dipakai ini Bu, saya mau anyang-anyangan. Ini pakai ininya tepungnya katanya. Mau dibikin kue. Itu padahal anak-anak sendiri yang eksplorasi sendiri, tidak diarahkan. Jadi bisa dari ini bisa dipakai apa saja, bisa anak-anak mengeksplorasi sendiri. Jadi setiap kita belajar menggunakan ini, jadi saya ambil ya buah teh dan ini sering sekali ya, supaya anak lebih memanfaatkannya. Nah, sekarang itu macam-macam media. Nah, ini yang lagi anak mewarnai buah teh, hasilnya tidak nampak di sini karena ini apa namanya, dokumennya yang kemarin ke delete itu, jadi sudah tidak ada. Kasihan ya, ini nggak ada hasilnya. Nah ini lagi proses menggelinding-gelinding buah teh di atas warna ini, pewarna, terus dijemur. Sesudah dijemur besoknya kering, bisa dipakai ya. Nah, setelah anak-anak bereksplorasi dengan buah teh dan rabuk teh, anak-anak besoknya bawa lagi buah teh. Ini ibu guru saya ngambil teh buat apa itu? Iya, buat di sekolah, buat bikin lagi kelereng, buat bikin lagi ini kue-kuehan dari ya, boleh ya. Saya senang sekali. Nah, ini media yang disesuaikan dengan lingkungan saya ini sangat berguna, dan pada akhirnya anak-anak melihat kalau menemukan buah teh dan rabuk ini, jadi tidak dipandang sebelah mata sekarang. Jadi anak-anak membawa ke rumah dan bermain di rumah dengan buah tehnya ini, dengan rabuk petehnya ini. Alhamdulillah ya, ini dapat mengurangi daya beli. Insya Allah ibu-ibu ya, kalau beli pasir warna itu berapa gitu ya, ini bisa dipakai begitu. Ini media berdasarkan media untuk di sekolah ya ibu-ibu. Nah sekarang bagaimana belajar di rumah dalam masa COVID-19 ini, apa sumber pembelajaran yang digunakan ya. Anak-anak yang dekat kebun teh bisa mengambil buah teh yang kayak tadi dimainkan, dan anak-anak juga kalau sudah bosan bermain dengan tehnya, ini bisa ini kenapa media di lingkungan ini, sumber belajar di lingkungan sekolah ini ada orang tua ini sebagai sumber belajar. Ini dijadikan sumber belajar oleh anak-anak di masa COVID-19 ini, karena tidak bertemu dengan ibu gurunya, jadi bisa dengan orang tua belajar ini sholat. Kami menugaskan, ayo belajar sholat setiap waktu, belajar sholat dengan mama. Sekarang di rumah ada laporannya, mama melaporkan, ini Najril ininya sholatnya sampai duhur, asar, maghrib, isya ini mengikuti, tapi subuh rata-rata Bu ya, subuh itu belum bisa mengikuti. Nah, ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Nah, ini sumber belajar dan media belajar di rumah Bu. Yang tadi di sekolah karena kita bisa keluar dari, ya kalau di sekolah kan waktu yang normal-normal itu bisa keliling kebun teh, bisa ke pabrik teh. Kenapa sekarang tidak ada di rumah? Di rumah ya seadanya aja, yang ada di rumah bisa dijadikan sumber dan media pembelajaran. Nah ini anak-anak ada yang belajarnya ini. Nah kalau ini
ada buku di rumah, ya pakai. Jadi ini dijadikan media juga, media belajar anak-anak di rumah. Nah ini juga mencuci tangan juga ini, medianya mana? Medianya ini Bu, air. Nah ini juga media pembelajaran yang ada di rumah, yang ada di lingkungan rumah, bisa dipakai mencuci tangan. Anak belajar mencuci tangannya yang baik bagaimana dengan media air ini. Nah, terus ini juga bisa dijadikan media dan sumber belajar. Ini matahari. Matahari di luar rumah bisa dijadikan sumber belajar. Untuk apa? Untuk berjemur sambil berolahraga. Nah, ini anak-anak berolahraga. Masa COVID sekarang ya, berolahraganya ya ini dengan mamanya di luar rumah, dengan media atau sumber belajarnya mamahnya, dan untuk berjemur sumber belajarnya matahari ya itu. Terus apalagi ini ada, ini juga bisa dijadikan sumber belajar sama anak-anak, media belajar ini. Anak-anak membantu menjemur pakaian. Nah ini menjemur pakaian ibu-ibu, menjemur pakaian, terus ini menyapu di halaman, membantu mama. Ini juga media yang bisa dipakai semasa belajar di rumah. Ini medianya sapu lidi. Nah itu. Terus ini membersihkan halaman tuh. Terus ini membereskan tempat tidurnya sendiri. Nah ini media yang dibereskan oleh anak itu, ini merupakan media pembelajaran yang ada seadanya di rumah, bisa dijadikan media dan sumber ya. Nah ini seperti kemarin sudah diinikan, kreatif dengan bahan di dalam rumah. Nah ini anak-anak mengumpulkan bekas-bekas tutup botol ini. Nah ini dijadikan media yang berguna sekali. Ini media yang ada di rumah. Nah, bisa dijadikan ini tuh, dijadikan belajar anak menulis angka dengan huruf botol, menulis namanya sendiri. Nah, dengan tutup botol, menulis ini ada ayah. Ini apa tuh? Ada yang menulis COVID-19 katanya. Banyak ini media ya, media yang sangat berguna sekali, dan yang hanya di dalam rumah saja anak-anak belajar dengan media yang sangat berguna. Nah ini anak-anak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin ibu-ibu juga lebih banyak kreatif dan ide-ide untuk belajar di rumah, medianya seperti apa, dan diinformasikan kepada orang tua supaya orang tua mengerti media yang ada di dalam rumah juga bisa dijadikan ya, tidak hanya di sekolah saja medianya bisa disediakan oleh ibu gurunya, di rumah juga bisa media, dan media pembelajaran ini disediakan oleh mama tanpa membeli. Nah ini. Terus ya sekianlah media pembelajaran yang berdasarkan atau yang ada di lingkungan kita bisa dimanfaatkan, tidak untuk dibeli, tidak hanya harus dibeli saja. Jadi media pembelajaran yang berada di lingkungan kita juga bisa dipakai dan berguna sekali, manfaat sekali, sampai anak-anak yang ada di lingkungan kebun teh sekarang tahu bahwa kebun teh ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka. Selain untuk minum, tehnya diminum juga seperti buahnya, tangkainya juga bisa. Terus rabuknya itu, limbahnya juga bisa dipakai media pembelajaran. Nah, ya begitulah, sekian dari saya. Mohon maaf sekali apabila ada salah kata atau menyajikannya salah dengan apa yang disebut media ini. Mungkin nanti ibu-ibu persitif siapa? jadi
Jadi apa gagu? Ibu-ibu yang hadir di sini bisa memberikan arahan atau masukannya kepada saya. Ya, demikian Ibu host, saya kembalikan lagi ke Ibu host materi dari saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, halo Bu. Terdengar Bu, terdengar. Halo, terdengar Bu. Terima kasih kembali. Iya, ya Bu. Iya, masukan atau sharingnya tentang media mungkin tidak sama ya di lingkungan kami mah kan ke perkebunan teh mungkin kalau di Bu Yanti lingkungannya apa bisa juga dijadikan media ya Bu Yanti ya atau di Bu Hana. Jumatan. Ah, Jumat di rumah ya Pak Ade. Oh, oh, kesimpulan. Oh, oh, Bu ini alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Banyak ya Bu ya nih ya. Iya. Hmm. Sharing ya Bu. Iya iya. Ya. Hmm.
Oh begitu. Ya. Iya. 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 Terima kasih Bu Eni. Ya. Jadi ini sumber belajar juga ya lingkungan kita karena berada di kebun teh ini eh, di PT ya, terutama di PTPN dari dulu ini sosial juga bisa dijadikan sumber sumber penanaman sosial juga ya, penanaman pengembangan sosial untuk perkebunan. Contohnya untuk perkebunan saja ya, di lingkungan perkebunan kan itu sangat kental sekali kata kayak begini Bu, kalau disuruh apa-apa itu penurut. Jadi disuruh oleh ibu gurunya atau kepala sekolah menginformasikan harus ini harus itu teh selalu menurut gitu ya. Itu jadi sudah kental dengan dengan leluhurnya dari tika pungkurna gitunya, tika pungkurna duka kumaha tah dinten naonnya disebut teh diktator gitunya. Upami kedah kita nurut gitunya. Nah, itu sisi negatifnya kalau misalnya begini. Misalnya si anak orang tuanya kadah naon tuh misalnya ku perkebunan tuh misalnya tekenging ayah naon tekenging nanah kami nantinya contohnya Buni tahu nggak kalau di perkebunan yang diktatornya itu ya itu yang negatifnya itu ya. Kalau ada yang negatifnya eh misalnya ke ibu gurunya tuh, ibu guru jangan begini jangan begitu, jadi aturan ini yang harus diturut aturan PTPN. Nah, tapi sekarang tidak, alhamdulillah ya sudah berkembang mungkin pengembangan pengembangan sosial emosionalnya. Dulu itu begitu, itu pengaruh sosial di lingkungan perkebunan. Sekarang dikaitkan dengan bahan-bahan yang tadi kata Bu ini misalnya dari buah teh dari teh itu bagaimana penerapan kepada sosial anak seperti tadi mengemas teh anak-anak mengemas teh sosial emosional atau ke anaknya ini dengan menggunakan ini memasukkannya dengan tangan kanan, memakai tangan kanan, dimasukkannya dengan rapi, tidak berlepotan, tidak untuk apret-apret, mengemasnya dengan rapi, terus ini dijual ke orang tua, bagaimana ke orang tua ininya cara cara menawarkannya itu dikasih dulu arahan oleh ibu-ibu gurunya di sekolah. Nah ini ke orang tua nyariusna bade kumaha cing. Nah, mama bade meser ente kenging abi yang ngemasna bade meser teu ujug-ujug. Mama yang meuli. Itu kan cara berbicaranya, cara sosialisasi ke orang tua juga ini uh, ber, apa menyambung artinya jadi sosial emosional juga diterapkan ya dengan bahan ini. Nah, terus tadi pergi ke pabrik teh juga ini permisi dulu ke yang jaga pabriknya bagaimana kumaha nyariosna. Alhamdulillah ini lagi belajar bahasa Sunda hari Rabu ini ya pakai pakaian apa ini kebaya dan kumaha nyariosna permisi bapak miring bapak hapunten. Nah ini dengan media atau dengan sumber belajar yang berada di lingkungan ini pergi ke kebun ke pabrik ini dia permisi permisi dulu atau minta izin dulu itu diberitahu oleh ibu gurunya. Jadi tidak asal masuk ke pabrik teh ini harus permisi dulu, harus minta izin dulu begitu. Terus ada gambar yang tidak dimasukkan ke sini ya. Jadi pergi ke kebun teh, anak-anak dibawa ke kebun teh. Jadi anak-anak itu
diberi pengarahan oleh mandornya, komandor teh dipasihan pengarahan Bu. Nah ini pucuk teh anu sae cenah. Ieu nanti enteh teh atau seusiana atau 60 tahun cenah begini ininya tuh. Tapi kalau diobat lagi dipasihan pupuk deui dan tersubur kieu seperti tidak tidak tahu atau tidak kelihatan ini sudah 60 tahun Pak. Ini dikenakan oleh mandornya. Ini tidak dimunculkan. Padahal ada anak-anak yang sedang pergi ke teh sedang diberi pengarahan oleh mandor. Nah, ini bertanya juga anak-anak ke Pak Mandor, punten Pak, cenah. Kan udah diberi pengarahan, punten Pak, bade naroskeun gitu. Terus Pak, tangannya yang mana yang diacungkan gitu. Atur nuhun Pak, terus teh sesalaman sama karyawan metik ini. Karyawan metik ini disalamin sama anak-anak, Bu. Ya, ini nah itu bagaimana Bu nih itu cuman sekilas atau masih kurang Bu nih boleh memberi masukan kepada saya itu tentang sosialnya, penanaman sosialnya. Begitu Bu nih, mudah-mudahan tidak puas. Nanti nggak kedengaran. Sebentar headsetnya ini copot. Ya Bu nih gimana? Iya, iya. Tanggung jawab. Antri terus menerapkan berbagi, Nah, ya betul. tidak berebut. Iya betul itu ya, ya betul lupa. Iya betul. Bagus sekali itunya ke waktu itu ya. bawa di sana mah banyak ya itunya buah tehnya. Iya. Kalau di saya mah enggak, saya mah buah kopi. Oh. Kopi mah tidak dipisah pakai mainan. Kopi mah dari kopinya kecuali itunya aja cangkangnya yang kering bisa dipakai mainan. Kalau kopinya mah enggak bisa, paling bisanya diminum. Oh iya, tuh kan ada masukan. Makasih Buni masukannya. Terima kasih Buni masukannya bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Buni untuk pertanyaannya. Mungkin ada masukan dari Ibu Instruktur, Ibu Resna. Silakan Bu. Halo. Halo Bu. Ibu Resna. Halo. Halo. Oh iya. Bapak Dekosasi katanya izin live duluan Bu. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, partisipasinya Pak. Terima kasih. Iya. Ini Ibu Resna mungkin mau ada masukan. Ibu Resna ya. Terima kasih Pak Utom. Katanya materinya bagus sekali Bu ini. Itu dari Pak Utom. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Iya. Bu, waktunya cuma 8 menit lagi ya Bu? Iya, waktunya hanya tinggal 8 menit lagi. Bu Resna mau masuk? Ada? Ya.
tidak ada lagi yang mau bertanya. Bu Yanti, Mungkin bagaimana dari Ibu kalau di Bu instruktur Yanti? ada tambahan Ibu. Ya, ya. Oh, mohon untuk masukannya Ibu bagi kelompok kami Bu. Makasih Ibu Indriati sudah mampir di room kami. Ya, hatur nuhun. Halo Bu Hana. Iya Ibu moderator gimana Bu Yanti? Itu Bu Resna masuk tidak? Ada Bu Resna. Iya. Ada. Iya. Iya. Barusan izin dulu mau ke belakang Bu katanya. Oh, kirain ada masukan, kenapa saya tidak mendengar seperti itu. Jadi alhamdulillah ya Ibu presenter Bu Winnie, pada hari ini kita sudah bisa melaksanakan room yang ketiga, tapi hambatannya saya tidak bisa membuka laptopnya. Keempat Bu ya, tidak terasa. Iya. Kita udah keempat, sesi 4 Bu. Sesi 4 sekarang ya. Alhamdulillah. Halo Bu Yanti, kalau di Iya, Bu Bu. Yanti lingkungannya toko-toko ya, penjual-penjual. Banyak. Iya, kalau di saya mungkin ada pertokoan juga, perkebunan juga ada, bukan perkebunan teh, pasti kebun Iya. sayuran. Bu. Sayuran. Iya. Ya. Bu Yanti pada waktu itu jalan-jalan ke kebun itu. Iya, kita berjalan-jalan ke kebun wortel waktu itu, membawa anak-anak ya. Iya. Si anak-anak belajar untuk bersosialisasi juga dengan lingkungan, kemudian mengenal lingkungan. Senang tuh waktu itu anak-anak. Ibu waktunya cuma 6 menit lagi Bu. Kita punya 6 menit lagi waktu. Ya, untuk itu Pak Ibu instruktur mau ada masukan? Silakan Ibu Neng Resna. Mungkin dari saya tambahannya Bu. Iya. Dari saya tambahan ya. Jadi pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran itu jadi lebih bermakna ya Bu ya, karena para siswa itu dihadapkan langsung pada peristiwa keadaan yang sebenarnya secara alami. Mungkin itu yang dipetik dari materi yang disampaikan oleh Bu Yanti, mungkin itu. Nah, jadi bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Bu ya. Jadi ini itu langsung praktek, langsung anak itu langsung terjun ke tempatnya. Jadi peristiwanya langsung dia praktekkan gitu Bu. Iya, dan mendapatkan pengalaman langsung. Si anak itu mendapatkan pengalaman langsung dengan kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang dia lakukan. Ya, jadi itu lebih nyata, lebih faktual mungkin Bu ya? Ya, lebih nyata, lebih faktual. Bu Hana, lingkungannya mana biasa Bu Hana ajak anak-anaknya ke lingkungan? Ya, mangga silakan yang mau bertanya. Terima kasih atas supportnya. Halo Bu Ana. Iya Ibu. Ini kita memiliki waktu tinggal 4 menit lagi. Iya Bu. Ya, bagaimana dengan itu absennya sudah pada diisi ya. Jangan sampai lupa juga Ibu host sama Ibu presenter juga mengisi. Iya, betul. Dikasih tahu, diinformasikan, maka terima kasih. Kemudian buka. Saya mengisi dulu ya. Nah, ini lagi ngisi dulu. Mungkin demikianlah
Bu Ana? Oh iya, iya Bu. Ya, kita tutup saja. Iya, mangga Bu. Saya serahkan ke saya lagi Bu. Iya, silakan untuk ditutup lagi acaranya. Terima kasih kepada Ibu presenter yang telah memberikan materi, pemaparan materinya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih lancar lagi ya Ibu host. Dan waktu saya serahkan lagi kepada Ibu host. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Demikianlah akhir dari presensi sesi keempat kali ini. Terima kasih kepada Ibu ini. Senior saya yang sudah jauh pengalaman dari saya. Semoga materi yang ditontonkan oleh memberi manfaat bagi kita semua, memberi pembelajaran tambahan lagi. Dan Bapak guru hebat, terima kasih untuk partisipasinya dan atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngisi dulu itu presensi. Aduh Ibu ini nu abi gerak si laptopnya nah jadi tidak keluar suara. Kade eta tadinya pan Bu Yanti pakai headset dia. Headsetnya Bu Yanti. Iya itu na. Iya. Itu na Bu Yanti di ini kayak sekedap bade mareman heula itu kedap. Sekedap ininya belum di save ininya rekamannya. Oh iya, itu tidak lupa saya jadi tidak bisa ngerekam soalnya pakai live ini pakai HP. Ini direkam sama saya nanti ya Bu ya.